Waalaikumsalam. Sebelum untuk memulai pelajaran, silahkan memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar berdoa mulai. Doa silakan. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Udah pada makan? Sudah. Kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu. Silahkan dibuka materinya. Tentang apa yang kita bahas kemarin? Mas satu. Buka. Lima. Ada tugas. Ada. Tugasnya disimpan dulu, kita bahas belakangan. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu silahkan ditulis. B besar. Membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi atau non fiksi. Kalian masih ingat tentang awal bab 5? Masih. Apa yang kita bahas? Literasi buku fiksi dan non fiksi. Literasi buku fiksi dan non Fiksi. Kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu literasi, apa itu buku fiksi dan non fiksi. Masih sedikit ingat? Masih. Yang kemarin ada lagi kita membahas tentang SQ3N. Masih ingat ya? Masih. Lanjut. Berarti kalau kalian sedikit paham, Ibu akan melanjutkan materi ke materi selanjutnya. Setelah nyatat, Ibu akan jelaskan ya. Sambil istirahat tangannya letih kan? Iya. Letih kan? Aku banyakin dong. Tangannya diistirahatkan, tapi otaknya masih bekerja. Otak itu istirahat ketika apa? Tidur. Ibu mau nanya, ibu kan bukan gurita, tapi ibu mau nanya. Bagian tubuh manusia yang mana ketika maksudnya yang tidak pernah istirahat? Jantung. Mulut. Jantung. Nafas. Nafas itu. Jantung ya. Tangan enggak? Jantung pasti ketika tidur pun masih bekerja. Kuping kita pun ketika kita tidur itu masih bekerja. Mata ketika kita tidur itu sebentar. Lanjutkan ya. Lanjutkan yang tadi catatan pertama kalian, silakan diperhatikan. B. Membuat peta pikiran atau sinopsis. Tadi peta pikiran itu disebut sinopsis tentang isi buku fiksi atau non fiksi. Peta pikiran didasarkan pada cara kerja otak kita dalam menyimpan Informasi. Manusia menyimpan informasi Di otak. Cuma itulah hebatnya manusia. Kalau memori di HP, di laptop, di komputer, di mana pun itu pasti terbatas kan? Ya kan? Penyimpanannya terbatas kan? Dan anehnya memori manusia tidak ada batasnya. Tidak
tidak ada batasnya. Kalau memori di HP, kalau saking banyaknya data, saking banyaknya foto, video, lama-lama atau bisa jadi ke format, ya kan? Tapi kalau memori manusia tidak bisa ke hanya saja lupa. Tapi kalau diingat-ingat kembali, pasti masih ingat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak menyimpan informasi dalam kotak-kotak sel saraf yang terjejer rapi. Informasi dikumpulkan pada sel-sel saraf yang bercabang-cabang yang apabila dilihat sekilas akan tampak seperti cabang-cabang pohon. Jadi ibaratnya gini, ya ibu gambarkan, perhatikan ini. Contohnya ini otak manusia, kan? Contohnya. Jadi penyimpanan apa tadi? Penyimpanan informasi itu terletak di mana? Otak. Di sel saraf. Yang bentuknya perhatikan ini. Seolah-olah seperti ini lah. Otaknya bagus. Iya, ini contohnya. Seandainya adalah otak. Aku kajian. Otak manusia terletak di mana? Di belakang sini. Jadi hindarilah terbenturnya kepala dari benda-benda keras atau jatuh. Makanya ketika kita berkendara itu diwajibkan memakai helm. Ya kan? Oh, berarti di kampung mau pakai helm. C. Apa tadi judulnya? Menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Membaca buku fiksi merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Hal ini karena buku dapat dijadikan sarana hiburan. Buku fiksi dapat dijadikan apa? Sarana hiburan. Makanya bukunya disimak. Terutama teman di waktu senggang atau bacaan pengantar tidur. Kalau biasanya ya anak-anak itu ketika mau tidur dia dibacakan buku cerita oleh orang tua. Tapi kalau anak sekarang tidak, anak yang selalu HP, ada HP dok, baru bisa tidur. Padahal yang paling baik itu adalah buku. Jadi kalau kalian menjadi orang tua nanti, seandainya Marhat menjadi seorang ayah, jangan kasih anaknya dengan HP sebelum mau tidur. Astagfirullahaladzim. Ada itu. Kasih saja. Harus dibacakan Dongeng. buku, entah itu baca dongeng, entah itu Tentang agama. Ya, Ya Bu. teman-teman yang diangkat dapat berguna sebagai sarana penanaman nilai dan norma kehidupan. Selain itu, buku fiksi juga membantu mengasah keterampilan berbahasa dan menambah pengetahuan. Ketika kalian sering-sering membaca buku, kalian akan apa? Pintar. Keterampilan berbahasa kalian akan lebih baik. Kemudian menambah pengetahuan. Ya contohnya Marhan yang tidak lancar dalam membaca. Demikian halnya dengan membaca buku non fiksi. Dalam buku tersebut disajikan sebagai informasi yang amat bermanfaat. Buku non fiksi banyak ragamnya antara lain apa? Pengetahuan, motivasi, olahraga. Satu, memahami dan menelaah unsur pembangun dalam Buku fiksi. apa sajakah hal-hal yang membuat buku fiksi menjadi menarik? Kemenarikan dari buku fiksi dapat terlihat dari berbagai cermin. Di sana isi cerita, para pelaku, jalan cerita, latar, serta permasalahan yang diangkat dalam cerita tersebut. Dalam cerita fiksi, hal-hal tersebut dinamakan unsur intrinsik, yaitu unsur bangun data yang berasal dari dalam agar kamu dapat memahami cerita dengan baik. Perhatikan hal tersebut. Satu, pahami
jaringan cerita atau alur. Berarti ketika kalian membaca fiksi atau non fiksi, kalian harus memahami jaringan cerita atau alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Ya, kalian harus memahami terlebih dahulu. Dua, telusuri perwatakan atau sifat-sifat para pelakunya. Contohnya ini, watak dalam orang yang ada di dalam cerita itu wataknya seperti apa? Baik, jahat, sombong, ya? Kalian harus tahu dulu. Ini mau nanya, contohnya cerita bawang putih, bawang merah. Yang baik itu siapa? Bawang putih. Yang jahat, Bawang merah. Tahu kan dari situ? Tahu kan? Kalau ini wataknya jahat, ini wataknya baik. Jadi kalian harus memahami wataknya terlebih dahulu. Yang ketiga, tentukan pesan atau amanah dalam cerita tersebut. Pesan pemerintah. Pesan, gini deh, pesan dalam cerita bawang putih bawang merah gimana? Kalian menanggapi itu harus gimana? Seharusnya bawang merah jangan menjadi saudara yang jahat. Itu adalah pesan kalian yang membuat. Paham? Kalau paham, Ibu ini sudah membuat kalian kelompok. Ibu kasih tugas dulu di depan, kalian kerjakan satu kelompok. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini soalnya ada 7. Ya. Minta bantu kawannya dari saya. Minta bantu kawannya. Biasakan jangan cuma bisa menyontek. Susah enggak? Soalnya susah enggak? Aman.